Pemirsa, iNews Media Group bersama dengan Kementerian Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan serta Korlantas Polri melepas tim peliputan mudik 2025. Nantinya tim peliputan iNews Media Group akan tersebar di hampir seluruh wilayah di Indonesia. 3, 2, 1. Inilah pelepasan tim liputan mudik iNews. Dari lobi iNews Center Kebon Sirih, Jakarta Pusat, iNews Media Group melepas ratusan tim peliputan mudik 2025 untuk membantu maksimalkan laporan informasi seputar arus mudik dan arus balik Lebaran 2025 kepada masyarakat. Hadir dalam pelepasan tim peliputan mudik 2025, CEO iNews Media Group Angela Tanusudibyo bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono melepas tim liputan mudik Lebaran 2025. Sebanyak 63 orang diturunkan untuk melaporkan situasi arus mudik dan arus balik musim mudik Lebaran 2025. Pesan saya untuk rekan-rekan saya di iNews Media Group, 63 rekan-rekan yang turun langsung ke lapangan untuk meliput arus mudik dan arus balik, jaga kesehatan, jaga semangat, karena apa yang rekan-rekan kerjakan ini untuk kebaikan seluruh masyarakat Indonesia. Diharapkan tim peliputan iNews Media Group dapat membantu suksesnya pengelolaan arus mudik Lebaran 2025. Konektivitas benar-benar bisa dipersiapkan. Jalannya sebisa mungkin tidak ada kendala. Kalaupun ada kerusakan, tim dari Kementerian Perumahan, saya ulangi, Pekerjaan Umum bisa langsung memperbaiki dengan alat-alat beratnya. Kemudian juga tadi ada sejumlah penguatan rest area, termasuk juga buffer zone yang dipersiapkan di titik-titik yang biasanya memang terjadi kepadatan. Tetapi paling tidak semangatnya adalah dengan menambah jumlah maskapai dan juga alat angkut transportasi ini juga semakin memudahkan masyarakat untuk mengambil pilihan-pilihannya. Sekaligus juga ada diskon yang kita hadirkan dari pemerintah agar harga tiket bisa semakin murah dan masyarakat juga bisa lebih menikmatinya. Tim Liputan Mudik Lebaran akan menyampaikan informasi terkini seputar arus mudik dan arus balik Lebaran mulai dari tanggal 24 Maret hingga 8 April 2025 yang tersebar di 7 titik. Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah pedagang kaki lima ini terlibat cekcok dan tarik-menarik dengan petugas Satpol PP yang melakukan penyitaan payung lapak-lapak mereka berjualan. Ibu-ibu pedagang ini mengamuk saat petugas Satpol PP melakukan penertiban dan penggusuran lapak kaki lima yang mereka gelar. Para pedagang ini menolak ditertibkan oleh petugas dan bertahan untuk tetap menggelar lapak mereka di badan jalan dengan alasan sepi pembeli. Namun aktivitas tersebut berbenturan dengan larangan dan aturan yang ditetapkan oleh Pemko Padang sehingga ditertibkan. Satu persatu barang dagangan pedagang ini disita dan diangkut petugas ke mobil patroli. Kita tetap mengacu kepada pedoman dan aturan tersebut untuk bulan suci Ramadan ini terkait dengan pelaksanaan kegiatan lainnya, baik itu dari para pedagang kaki lima, apakah ada penyampaian lebih lanjut itu silakan berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan Kota Padang selaku direktur yang menangani lokasi dan tempat tersebut. Penertiban akhirnya dihentikan untuk sementara lantaran para pedagang ini melakukan blokade dan menutup jalan di kawasan pasar raya tersebut sehingga tidak bisa dilalui. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Polda Lampung tetapkan 1 warga sipil sebagai tersangka tewasnya 3 polisi saat menggerebek arena judi sabung ayam.
Kementerian Perdagangan RI bersama Bareskrim Polri segel salah satu SPBU di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Timnas Indonesia siap melawan Australia demi tiket ke Piala Dunia 2026. Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Nadia Valeri. Kita awali iNews Sore dengan informasi. Kementerian Perdagangan RI bersama Bareskrim Polri menyegel salah satu SPBU di daerah Sentul, Bogor, Jawa Barat. Penyegelan dilakukan karena adanya dugaan kecurangan takaran dan menimbulkan kerugian konsumen sebesar 3,4 miliar rupiah per tahun. Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso lakukan sidak ke SPBU yang berlokasi di kawasan Sentul, Desa Cijunjung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Mendak bersama Bareskrim juga melakukan penyegelan pada SPBU yang diduga melakukan kecurangan dalam penjualan bahan bakar minyak. SPBU ini diduga melakukan kecurangan dengan mengurangi takaran bahan bakar minyak yang dibeli masyarakat. Menurut pemeriksaan yang dilakukan kepolisian, kerugian konsumen yang ditimbulkan akibat kecurangan ini diperkirakan mencapai 3,4 miliar rupiah per tahun. Pengoperasionalan ini bisa dilakukan dengan sistem remote yang difungsikan dengan handphone. Jadi nanti ada aplikasi yang ada di handphone, itu bisa difungsikan kapan takaran ini akan berkurang atau berfungsi atau kapan tidak berfungsi, ya. Jadi dengan perangkat elektronik ini maka takaran bensin itu rata-rata berkurang 4%, ya, atau minus 4%, atau setiap 20 liter itu berkurang 750 mililiter. Ya, sehingga konsumen atau masyarakat dirugikan. Dari hasil penyelidikan tim dan disaksikan oleh pengawas beserta admin serta operator SPBU meminta kepada petugas dari Direktorat Meteorologi Legal Kementerian Perdagangan telah diperoleh bukti permulaan yang cukup sehingga kasus ini bisa kita naikkan ke penyidikan dengan terlapor Saudara Husni Jainun Harun selaku pengawas. Pertamina juga melakukan penutupan sementara terhadap SPBU yang bermasalah sehingga masyarakat juga belum bisa melakukan pembelian BBM di SPBU yang diduga dikelola oleh pihak swasta ini. Hingga sekarang belum terkonfirmasi kapan SPBU akan kembali beroperasi dan dibuka untuk umum. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Polda Lampung menetapkan seorang warga sipil sebagai tersangka dalam kasus tewasnya 3 polisi saat menggerebek arena judi Sabung Ayam di Waikanan, Lampung. Sementara itu 2 anggota TNI yang diduga terlibat saat ini statusnya masih sebagai saksi dan dalam pemeriksaan. Hal ini disampaikan Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika usai menggelar konferensi pers bersama Pangdam 2 Sriwijaya Maijen Ujang Darwis di Mapolda Lampung Rabu siang. Sementara sejumlah barang bukti dihadirkan seperti 13 butir selongsong peluru yang merupakan hasil olah TKP dan hasil uji balistik 3 proyektil peluru dari hasil otopsi 3 jenazah korban. Dalam keterangannya, Kapolda Lampung menjelaskan telah menetapkan 1 orang warga sipil sebagai tersangka berinisial Z. Warga negara Batin sebagai pemain judi Sabung Ayam. Sementara 2 orang oknum anggota TNI yang telah diamankan masih diperiksa dan berstatus sebagai saksi. Semua proses penyidikan itu harus berlandaskan scientific crime investigation. Ya, harus berdasarkan itu. Dari awal kita sudah menggunakan itu.
kemarin pada saat olah TKP juga lapor kita libatkan untuk bisa mengukur arah tembakan dan lain sebagainya. Kemudian karena ini berkaitan juga dengan luka, maka dokter forensik lain untuk menjelaskan tentang perlukaan, arah luka, kedalaman, mengakibatkan kematian dan lain sebagainya. Kemudian ada barang yang ditemukan di perlukaan tadi, kita juga harus periksakan ke lapor untuk mengetahui jenisnya tadi. Kemudian saya sudah sampaikan kemarin kepada pelaku juga tidak temukan, kita ambil swab residu jelaga untuk bisa membuktikan semua hal yang berkaitan dengan saintifik akan kita lakukan. Bang, izin bertanya bang. Ini orang sipil, pemain. Izin jenderal, kan BB kaliber itu ada 3 jenis, apakah ada lebih dari 3 orang yang memakai senjata? Belum tahu. Nah, untuk kronologisnya dalam keterangan saksi, apakah pada saat itu memang terjadi baku tembak atau pada saat mau menggerebek mereka ditembak dulu? Apa ada komunikasi sebelumnya? Kita luruskan. Ada yang mengatakan memberikan tembakan peringatan, kemudian terjadi tembakan, beberapa tembakan susulan. Ini kan harus bisa clear cerita ini. Ya. Bang, untuk peradilannya bang buat tersangka. Jadi sebelum ya jenderal, karena kan Z ini yang orang dia juga pemain yang hadir datang karena mendapatkan undangan. Dia lihat situ, dia datang dan dia juga kenal dengan oknum. Oke. Itu sudah jadi tersangka jenderal, Z itu. Kenapa? Yang jelas keberadaannya berada di TKP. Dan pemirsa, Polda Lampung memaparkan hasil autopsi ketiga jenazah anggota polisi dari Kabupaten Waikanan, Lampung yang dilakukan tim DVI Bidokes dan Forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung. Polda Lampung memaparkan hasil autopsi ketiga jenazah anggota polisi yang gugur saat bertugas. Dari hasil autopsi tersebut diketahui bahwa ketiga korban ditembak masing-masing satu dari area vital hingga menyebabkan kematian. Dari hasil autopsi, Kapolsek Negara Batin AKP Anumerta Lucianto terdapat luka di dada kanan dan proyektil peluru ada di rongga dada sebelah kiri. Sementara anggota Polsek Negara Batin Aibda Anumerta Petrus terluka di mata sebelah kiri dan proyektil terdapat di tempurung kepala. Sedangkan Bribtu Anumerta Galip Suryaganta, anggota Satreskrim Polres Waikanan, terdapat luka di sisi kiri bibir dan proyektil ada di tempurung kepala dan tenggorokan. Ajun Komisaris Anumerta Lucianto, terdapat lubang bekas peluru dari arah depan di dada kanan, dan saat dilaksanakan otopsi proyektil peluru ada di rongga dada sebelah kiri. Yang kedua, Aibda Anumerta Petrus, terdapat bekas luka peluru, lubang luka peluru dengan arah tembak dari depan di persis mata sebelah kiri. Dan saat dilaksanakan otopsi, proyektil peluru ada di tempurung kepala anggota kami tersebut. Dan yang ketiga adalah Bribtu Anumerta Galip, terdapat lubang bekas peluru pada sisi kiri bibirnya menembus rongga mulutnya, dan saat dilakukan otopsi proyektil peluru ada di tempurung kepala dan di tenggorokannya. Jadi sekitaran itu ada di tempurung kepala belakang. Ketiga hal tersebut yang menyebabkan kematian dari anggota terbaik kami yang gugur saat melaksanakan tugas. Sementara Ketua Tim Forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung AKBP Legowo menambahkan bahwa autopsi dilakukan selama 10 jam. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan.
Dan pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto sepakat untuk menginvestigasi penembakan 3 polisi saat menggerbek lokasi judi sabung ayam di Waikanan, Lampung. Kapolri dan Panglima TNI pun berjanji akan menangani kasus tersebut hingga tuntas. Hari ini Pak Kapolda dan Pak Danrem sedang terus melakukan kegiatan investigasi. Saya dengan Bapak Panglima juga tentunya sama, kita sudah sepakat untuk bersama-sama melakukan investigasi dan menuntaskan hal-hal yang nanti ditemukan di lapangan. Yang jelas tentunya kita selalu mendorong dan mengingatkan seluruh anggota untuk terus bekerja dengan baik, dengan penuh semangat, hati-hati dan selalu jaga sinergitas, soliditas untuk kepentingan rakyat. Terima kasih. Sebelumnya pemirsa, tim penyidik Polda dan Detasemen Polisi Militer Lampung pada Selasa pagi menggelar olah tempat kejadian perkara gugurnya 3 polisi saat menggerebek arena judi sabung ayam. Dari lokasi, polisi menyita beberapa alat bukti, peralatan perjudian dan selongsong peluru. Tim gabungan dari Polda Lampung dan Detasemen Polri Militer atau Denpom Lampung menggelar olah tempat kejadian perkara 3 polisi yang gugur saat menggerebek judi sabung ayam. Olah TKP digelar di arena judi sabung ayam di dalam kawasan hutan register 44 Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waikanan. Dalam olah TKP, petugas menyita beberapa peralatan judi sabung ayam dan selongsong peluru yang diduga milik pelaku. Kemudian yang berkaitan dengan adanya korban yang berhubungan dengan itu, kita mendapatkan ada sejumlah 12 selongsong peluru. Nah, ini nanti akan kita lakukan proses identifikasi dengan melibatkan laboratorium forensik, dan tadi juga informasi sudah mengukur arah tembakan dan lain sebagainya. Ini semua nanti akan dianalisis lebih mendalam oleh tim untuk selanjutnya nanti kita kaitkan dengan alat bukti dan petunjuk yang lain. Sebelumnya penggerebekan arena judi sabung ayam di Negara Batin Waikanan menggugurkan 3 anggota polisi. Mereka gugur akibat ditembak oleh beberapa orang pengelola arena judi sabung ayam tersebut. Beberapa saat setelah kejadian, petugas berhasil mengamankan 2 pelaku yakni oknum anggota TNI Angkatan Darat. Hingga kini penyelidikan terus berlangsung. Pihak kepolisian dan TNI berkomitmen untuk menuntaskan kasus ini secara transparan dan profesional. Dari Bandar Lampung, Andreas Afandi, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih di iNews Sore pemirsa. Kiper andalan Timnas Indonesia Martin Paes telah tiba di Sydney. Kedatangannya di Sydney pun disambut supporter Timnas yang berada di Australia. Martin Paes menempuh perjalanan dari Dallas, Texas, Amerika Serikat ke Sydney, Australia selama 16 jam. Sesampainya di Sydney, Paes disambut supporter Timnas yang berada di Australia. Antara lain supporter Garuda Australia. Martin Paes menjadi salah satu sosok kunci kala Timnas menahan imbang Australia 0-0 di Gelora Bung Karno pada September 2024 silam. Kehadiran Paes di Australia menyusul sejumlah pemain Timnas lain yang juga telah tiba beberapa jam sebelumnya, di antaranya Calvin Verdong dan Shane Patinama. Sementara itu, usai tiba di Sydney, Australia, Timnas Indonesia langsung menjalani latihan jelang pertandingan melawan Australia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan menjalani pertandingan ke-7 dalam laga fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Sydney pada Kamis pukul 16 waktu Indonesia Barat mendatang. Dan tidak hanya Timnas Indonesia pemirsa, tim tuan rumah Australia telah berlatih secara langsung sejak Senin lalu di Stadion Leichhardt Oval, New South Wales. Di bawah kendali pelatih Tony Popovic, skuad Socceroos melakukan persiapan intensif
Latihan timnas Australia berlangsung di Stadion Leichhardt Oval, New South Wales sejak Senin lalu. Timnas Australia yang menjalani latihan di antaranya ada Kye Rowles, Milos Degenek, Fran Karasik, Martin Boyle, Lewis Miller, dan Nektarios Triantis. Keenam pemain ini kemungkinan akan menjadi starting 11 atau pemain yang dimainkan sejak menit pertama. Ya, pemirsa, Australia memiliki rekor mengerikan selama pertemuan dengan timnas Indonesia di laga internasional. Dari 20 pertandingan, Indonesia baru pernah menang 1 kali pada tahun 1981. Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Australia di laga lanjutan Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Duel Australia versus Indonesia akan digelar di Sydney Football Stadium pada Kamis pukul 16:10 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini merupakan laga ke-7 dari total 10 laga yang dimainkan masing-masing tim di Grup C dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Adapun pertandingan krusial ini akan menjadi debut bagi Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia dan sebagai ajang pembuktian untuk masyarakat Indonesia. Setidaknya Indonesia dan Australia pernah bertemu sebanyak 20 kali di ajang internasional. Hasilnya, Australia lebih banyak meraih kemenangan dari Indonesia. Dari 20 kali pertemuan, Indonesia hanya pernah menang 1 kali saat melawan Australia. Kemudian sebanyak 4 pertandingan berakhir imbang, sementara 15 pertandingan lainnya berakhir dengan kekalahan Indonesia. Kemenangan Indonesia atas Australia terjadi saat kualifikasi Piala Dunia zona Asia yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 30 Agustus 1981. Adapun pertemuan terakhir Indonesia kontra Australia terjadi di leg 1 Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 10 Oktober 2024 lalu dengan hasil imbang 0-0. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan pecinta sepak bola Indonesia, Effendi Ghazali. Selamat sore, Bung Ege. Apa kabar? Salam sepak bola. Selamat sore, Bung Ege. Suara saya terdengar? Salam sepak bola. Baik, Bung Suara Ege. saya bisa didengar? Sudah jelas, ya. Sudah jelas, sore. Bung Ege. Ya, baik. Ya. Selamat sore waktu baik, Jakarta, Bung Ege. Baik, Bung Ege, ini pertemuan terakhir kita di bawah Coach Shin Tae-yong ini masih menahan imbang. Apakah saat ini kita bisa menaklukkan Australia di bawah kepemimpinan pelatih baru? Tadi sempat bersama kan untuk pertama kalinya Kluivert ini dengan seluruh kota timnas kita yang akan main besok di lapangan New Strata Jubilee, dan pelatih kita menunjukkan menyatakan kepada kita semua bahwa latihan tadi terlaksana dengan baik, operan-operan bagus, semangatnya tinggi, dan itu yang kita butuhkan karena mereka kan baru saja melakukan perjalanan jauh dan dia juga baru pertama kali bertemu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, saya sempat bertemu dengan satu legend yang pernah mengalahkan Australia 1-0 tahun 1981, Ruli Nere. Iya. Dia 44 tahun baru datang ke sini dan juga mengatakan suasananya baik buat kita semua. Baik, Bung Ege, ini Halo. apakah dengan kehadiran 3 pemain naturalisasi baru, ada Pelupesi, Dean James, dan Emil Audero, apakah mereka bisa membawa perubahan signifikan dan langsung diturunkan sebagai starter menurut Anda? Ya, sebetulnya kan yang kita harapkan dengan adanya Patrick Kluivert ini semacam perbedaan strategi. Shin Tae-yong itu kan lebih banyak menggunakan 3-4-3. Mungkin sekarang ya 4-3-3, ataupun tidak ya 3-4-1-2 barangkali. Nah, dalam formula itu Joe Pelupesi misalnya oleh Ramney mungkin bisa langsung dipasang. Kemudian James akan punya kesempatan dengan Eleno dan Ryder, serta 2 pemain kita ya, ada Marcelino, serta kemudian juga Septian Bagaskara misalnya. Baik, Bung Ege, ini kan banyak sekali pemain timnas yang merumput di Eropa sehingga menyusul datang ke Australia begitu, sehingga waktu latihan mungkin akan minim di sana. Apakah ini menjadi kendala?
Nah, makanya tadi saya mulai dengan menyatakan apa yang disampaikan oleh Patrick Kluivert waktu latihan tadi untuk pertama kalinya ya di lapangan Nieuwstraat. Ini Patrick Kluivert memberikan kegembiraannya. Jadi artinya memang betul kelemahannya adalah belum main bersama. Ya kalau soal perjalanan jet lag-nya istirahat sedikit bisa lah. Tapi main bersama dan kekompakan itu menjadi tantangan yang jauh lebih penting pada pertandingan ini, menyusul nanti pertandingan kedua melawan Bahrain. Tapi secara umum itu tadi dirasakan menggembirakan menurut Patrick Kluivert dan juga tentunya asisten-asistennya yang tadi ikut menyaksikan latihan. Baik, Bung Effendi Ghazali, semoga kita harapkan dengan banyaknya dukungan juga, termasuk Bung Ege dan juga dari para pecinta sepak bola di sana, ini bisa menjadi aliran dukungan bagi pemain kita besok untuk menaklukkan di laga tandang. Terima kasih banyak, Bung Ege. Baik, silakan Bung Ege. Tadi sudah kumpul-kumpul. Sudah kumpul-kumpul? Tadi sudah kumpul-kumpul ya. Dengan Garuda Australia ya, Bung Ege ya? Sekitar 4.000 tidak? 4.000 di sana. Australia dan yang seperti yang saya pakai. Ya, ini seperti yang saya pakai ini menunjukkan bahwa ya Sydney itu adalah kandang Garuda, bahkan ada Garuda Qatar dan semuanya 4.000 besok. Dan tadi sudah latihan kumpul-kumpul, latihan Yale, ada Coach Justin juga, kemudian ada Bung Harpa, cowok Prancis Fitri Karlinia dan semuanya kumpul sama-sama tadi. Ada luar biasa. 4.000 supporter di sana, semoga ini menjadi awal kita untuk bisa menaklukkan The Socceroos. Terima kasih banyak Bung Ege telah bergabung di Ainis Sore. Sehat selalu, salam sepak bola. Salam sepak bola. Pemirsa, menyambut masa mudik Lebaran, Jasa Marga menggelar kick-off tim Satuan Tugas Jasa Marga Siaga Operasional Idul Fitri 1446 Hijriah 2025. Kick-off Satgas menunjukkan kesiapan layanan operasional Jasa Marga yang diwujudkan melalui peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan. Allah dan karunia-Nya. Beberapa persiapan ini meliputi aspek keamanan, keselamatan, dan juga strategi antisipasi untuk menangani hal darurat. Selain meningkatkan kualitas layanan operasional, Jasa Marga juga mengoptimalkan kanal informasi, khususnya dalam menyampaikan imbauan dan panduan perjalanan. Informasi terkait kondisi dan rekayasa lalu lintas di jalan tol secara update dan real time akan disampaikan melalui channel resmi Jasa Marga, yaitu One Call Center Jasa Marga di nomor 14080 atau melalui aplikasi Travoy. Ke arah timur itu ke Cikampek Utama yang ke arah Trans Jawa, lalu juga ke Kalib Utama ke arah Bandung, ke arah selatan ke arah Bogor itu melalui gerbang tol Ciawi, dan juga ke arah barat melalui gerbang tol Cikupa itu nanti akan melalui ke Merak atau ke penyeberangan dan sampai mungkin melanjutkan ke Sumatera. Dan untuk kendaraan yang masuk sendiri kami hitung prediksinya untuk mulai dari H1 sampai dengan H+10 itu ada sekitar 2,29 juta kendaraan yang akan masuk ke Jakarta. Kami juga dari sisi ada 3 hal yang kami dukung sesuai dengan program pemerintah juga. Pemirsa, Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, Sulawesi Selatan mulai kedatangan para pemudik asal Kalimantan jelang libur Lebaran Idul Fitri. Warga memilih mudik lebih awal untuk menghindari lonjakan penumpang. Ribuan penumpang kapal asal Kalimantan tiba di dermaga Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, Sulawesi Selatan dengan menggunakan KM Lambelu milik PT PLD. Meskipun arus mudik libur Lebaran Idul Fitri masih sepekan, namun lonjakan penumpang kapal di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare ini sudah terlihat padat. Pasalnya, alasan warga untuk memilih mudik lebih awal untuk menghindari lonjakan penumpang kapal saat arus mudik Idul Fitri nanti. Padat. Ini dalam rangka apa balik, Bu? Ya? Dalam rangka apa balik? Mau Lebaran, mudik Lebaran. Sama keluarga di kampung? Iya, ada keluarga di kampung. Ibu, kenapa memilih mudik lebih awal, Bu? Ya? Kenapa memilih pulang lebih awal? Karena mau kumpul-kumpul keluarga. Meskipun mengambil waktu mudik lebih awal, namun kepadatan penumpang sudah terjadi di atas kapal. Selain menghindari lonjakan, tujuan mudik lebih awal ini yaitu untuk menghabiskan waktu lebih lama dengan keluarga di kampung halaman. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Edwin Eka Pratama, A-News melaporkan. Pemirsa, menyambut masa mudik Lebaran, Jasa Marga menggelar kick-off tim Satuan Tugas Jasa Marga Siaga Operasional Idul Fitri 1446 Hijriah 2025. Kick-off Satgas menunjukkan kesiapan layanan operasional Jasa Marga yang diwujudkan melalui peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan. Allah dan karunia-Nya
Beberapa persiapan ini meliputi aspek keamanan, keselamatan, dan juga strategi antisipasi untuk menangani hal darurat. Selain meningkatkan kualitas layanan operasional, Jasa Marga juga mengoptimalkan kanal informasi, khususnya dalam menyampaikan imbauan dan panduan perjalanan. Informasi terkait kondisi dan rekayasa lalu lintas di jalan tol secara update dan real time akan disampaikan melalui channel resmi Jasa Marga, yaitu One Call Center Jasa Marga di nomor 14080 atau melalui aplikasi Travoy. Ke arah timur itu ke Cikampek Utama yang ke arah Trans Jawa, lalu juga ke Kalib Utama ke arah Bandung, ke arah selatan ke arah Bogor itu melalui gerbang tol Ciawi, dan juga ke arah barat melalui gerbang tol Cikupa itu nanti akan melalui ke Merak atau ke penyeberangan dan sampai mungkin melanjutkan ke Sumatera. Dan untuk kendaraan yang masuk sendiri kami hitung prediksinya untuk mulai dari H1 sampai dengan H+10 itu ada sekitar 2,29 juta kendaraan yang akan masuk ke Jakarta. Kami juga dari sisi ada 3 hal yang kami dukung sesuai dengan program pemerintah juga. Halo, selamat sore pemirsa. Saat ini saya sedang berada di kawasan Stasiun Gondangdia, di mana ini salah satu tempat yang memang digandrungi ataupun dikunjungi oleh masyarakat yang tentunya mencari takjil. Dan tentunya ini kurang lebih sekitar 10 menit atau hingga 12 menit. Waktu azan akan berkumandang, di mana nanti kita akan mencari jajanan takjil yang berada di tempat kami melaporkan saat ini, yakni di kawasan Stasiun Gondangdia, Jakarta Pusat. Dan dari pantauan kami memang di sini banyak sekali makanan yang bisa kita jajal pemirsa, di mana ini ada, saya melihat ada gorengan, kemudian juga ada dimsum, cilor, dan lain sebagainya. Tentunya kalau misalkan memang berbuka itu ya tanpa gorengan itu tidak berasa tidak berbuka. Jadi dari waktu saya kecil hingga saat ini memang gorengan itu menjadi makanan utama saat berbuka. Dan tentunya saya akan mencoba membeli salah satu makanan ataupun beberapa makanan untuk kita berbuka nanti. Dan tentunya di sini kami melihat ada jenis gorengan di mana ada tahu isi, kemudian juga mendoan, ada pisang goreng, ada bakwan. Dan tentunya nanti saya akan membeli beberapa makanan untuk berbuka. Jangan kemana-mana. Pemirsa, setiap Ramadan, pasar sore Kauman di Yogyakarta selalu menjadi tujuan favorit bagi pemburu takjil. Salah satu kuliner khas yang dicari adalah kicak, cemilan tempo dulu yang hanya ditemukan saat Ramadan. Inilah suasana pasar sore Kauman yang terletak di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, tepatnya di Kampung Kauman, Yogyakarta. Lokasinya yang strategis di pusat kota membuat pasar sore ini tak pernah sepi pengunjung. Salah satu takjil khas yang masih diburu pengunjung di sini adalah kicak. Kuliner tempo dulu yang terbuat dari beras ketan, santan, kelapa parut, dan diisi buah nangka. Rasa legit, manis, dan gurih kicak ini pun sangat cocok disantap saat berbuka puasa. Rasanya manis, soalnya ada gula pasirnya. Oh, apa Bu? 5.000 satu bungkusnya, isi 2 potong. Khas ini ya? Iya, memang khas kamu. Pasar. Kalau Ramadan aja keluarnya atau? Iya, pas puasa aja Ramadan. Kebetulan kan dari Klaten. Oh. Ini lagi ke Jogja, memang niat buat ke kampung Ramadan ini mau beli takjil. Buat beli takjil untuk buka puasa ini. Iya, pas barengan ke Jogja. Beli apa aja ini tadi? Tadi kopior, terus sama Taiti, sama jajanan-jajanan gitu sih. Itu sama siapa aja? Sama Putra juga. Gimana setelah sampai ngeliat-ngeliat di sini? Udah dekat sih, jam segini udah banyak yang jual, jadi Pasar sore Kauman ini mulai ramai sejak pukul 2 siang hingga menjelang waktu berbuka puasa. Selain menyediakan kicak, pasar Ramadan yang telah ada sejak 30 tahun lalu ini juga menawarkan berbagai jajanan tradisional, sayur mayur, lauk pauk, hingga minuman segar seperti es buah, es dawet, hingga kolak. Dari Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Galih Wisma, iNews melaporkan. Dan pemirsa, kami akan ajak Anda untuk mengetahui bagaimana keseruan berbuka di kawasan Masjid Cut Mutia, Jakarta Pusat. Kami telah terhubung dengan rekan Irfan Hardiansyah. Irfan, silakan.
Ya, terima kasih Wiki dan juga pemirsa. Saat ini saya sudah berada di kawasan Masjid Cut Mutia, di mana di sini juga merupakan salah satu tempat di mana banyak sekali digandrungi masyarakat yang mencari berburu takjil. Dan tadi saya sempat membeli sesuatu di tempat kami melaporkan saat ini. Ini tidak lazim kalau misalkan buka puasa tanpa gorengan. Jadi saya tadi memutuskan untuk beli gorengan, kemudian juga ada dimsum. Dan tentunya yang manis-manis yang tidak boleh dilewatkan itu ya salah satunya ini, teh manis. Oke, bismillah. Selamat berbuka puasa semuanya buat pemirsa. Saya coba ini dulu, es teh manis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dan ini tadi salah satu yang sangat menggoda ketika saya tiba di kawasan Cut Mutia. Dan tentunya pasti seluruh masyarakat di Indonesia ini tiap berbuka gorengan ini tidak pernah terlewatkan. Dan karena saya suka pedas, jadi saya akan padukan gorengan dengan cabai rawit. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tahu isi yang dimana ini isinya ada wortel, kemudian juga kol dan cabai. Wah, ini nendang banget. Nah, saya juga penasaran karena memang orang-orang Betawi itu ataupun kalau saya lihat ya, warga Jakarta kalau makan gorengan itu selalu pakai bumbu kacang. Saya coba ya. Karena kalau di kampung halaman saya, karena kebetulan saya orang Garut, gorengannya itu selalu pakai cabai, dan saya akan nyobain pakai bumbu kacang. Ternyata enak juga ya, gorengan pakai bumbu kacang. Oke, saya mau lanjut ke makanan berikutnya. Tadi saya sempat beli dimsum juga. Karena selain makanan ringan, di sini juga banyak sekali ada makanan berat, di mana ada ayam penyet, kemudian juga soto, bakso, dan lain sebagainya. Karena kalau saya buka itu tidak langsung makan nasi pemirsa, jadi saya hanya membeli makanan ringan saja. Saya coba tuang sambalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dagingnya sangat berasa banget. Jadi ini sangat enak. Dimana perpaduan kulit siomainya, kemudian juga dagingnya ini nggak kaleng-kaleng ya pemirsa ya. Tebal banget isiannya. Nah, jadi bagi Anda pemirsa yang memang masih bingung mencari tempat takjil di mana, di kawasan Cut Mutia ataupun sekitaran Gondang Dia, stasiun Gondang Dia ini menjadi salah satu tempat yang memang bisa Anda kunjungi untuk berburu takjil. Dan di sini juga selain kalian bisa berburu makanan, kalian jika memang mau langsung sholat bisa langsung ke Masjid Cut Mutia. Wiki. Ya, Irfan, selamat menikmati sajian berbuka puasa yang baru saja Anda beli. Di sana nampaknya lezat sekali, ada gorengan dan juga dimsum dan juga teh manis. Selamat menikmati. Kita ke informasi lain, pemirsa. Bupati Kepulauan Mentawai Rinto Wardana mengharapkan dukungan dari Partai Perindo untuk mengawal seluruh program kerjanya untuk 5 tahun ke depan. Hal tersebut disampaikannya saat bersilaturahmi ke kantor DPP Partai Perindo di Menteng, Jakarta Pusat. Kunjungan Bupati Mentawai Rinto Wardana diterima dengan hangat oleh Wakil Ketua Umum Partai Perindo, Tama Satria Lampun, di kantor DPP Partai Perindo Menteng, Jakarta Pusat. Kedatangan Rinto untuk mengucapkan terima kasihnya kepada Partai Perindo yang memiliki peranan penting dalam pencalonannya sebagai kepala daerah, sebagai partai pertama yang mendukung pasangan Rinto Wardana dan Jakob Sanggurup.
di Pilkada 2024. Rinto juga meminta partai pimpinan Angela Tanusudibio ini untuk mengawal sejumlah program unggulannya, yakni pembangunan infrastruktur jalan, listrik, air, kesehatan, serta peningkatan pendapatan daerah yang dapat berkontribusi bagi pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Program unggulan kita adalah membangun sarana listrik, ketersediaan listrik sampai juga ke dusun-dusun. Karena tidak mungkin kita membangun listrik, sarana listrik kalau tidak ada jalan. Jalan dulu kita bangun, baru kita bangun listriknya. Yang ketiga, kita harus membangun infrastruktur internet. Sinyal di Mentawai sangat tidak stabil, bahkan banyak tempat belum terakses oleh sinyal, maka ini menjadi hal yang vital. Kami juga merasa punya tanggung jawab untuk mengawal pemerintahannya ke depan, karena kerjasama politik itu bukan cuma sekedar mendorong orang, mengusung orang agar dia menang, tetapi juga bagaimana kemudian membersamai, menjalankan pemerintahan secara bersama-sama, secara berkoalisi untuk kemakmuran masyarakat di sana. Sebagai partai yang terbuka dan inklusif, Partai Perindo berkomitmen akan mendukung kepala daerah yang diusungnya melalui berbagai program pro rakyat demi terciptanya masyarakat sejahtera. Dari Jakarta, Ismalia Sutrisno, iNews melaporkan. Pemirsa, iNews Media Group bersama dengan Kementerian Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan serta Korlantas Polri melepas tim peliputan mudik 2025. Nantinya tim peliputan iNews Media Group akan tersebar di hampir seluruh wilayah di Indonesia. 3, 2, 1. Inilah pelepasan tim liputan mudik iNews. Dari lobi iNews Center Kebon Sirih, Jakarta Pusat, iNews Media Group melepas ratusan tim peliputan mudik 2025 untuk membantu maksimalkan laporan informasi seputar arus mudik dan arus balik Lebaran 2025 kepada masyarakat. Hadir dalam pelepasan tim peliputan mudik 2025, CEO iNews Media Group Angela Tanusudibio bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono melepas tim liputan mudik Lebaran 2025. Sebanyak 63 orang diturunkan untuk melaporkan situasi arus mudik dan arus balik musim mudik Lebaran 2025. Pesan saya untuk rekan-rekan saya di iNews Media Group, 63 rekan-rekan yang turun langsung ke lapangan untuk meliput arus mudik dan arus balik, jaga kesehatan, jaga semangat, karena apa yang rekan-rekan kerjakan ini untuk kebaikan seluruh masyarakat Indonesia. Diharapkan tim peliputan iNews Media Group dapat membantu suksesnya pengelolaan arus mudik Lebaran 2025. Konektivitas benar-benar bisa dipersiapkan. Jalannya sebisa mungkin tidak ada kendala. Kalaupun ada kerusakan, tim dari Kementerian Perumahan, saya ulangi, Pekerjaan Umum bisa langsung memperbaiki dengan alat-alat beratnya. Kemudian juga tadi ada sejumlah penguatan rest area, termasuk juga buffer zone yang dipersiapkan di titik-titik yang biasanya memang terjadi kepadatan. Tetapi paling tidak semangatnya adalah dengan menambah jumlah maskapai dan juga alat angkut transportasi ini juga semakin memudahkan masyarakat untuk mengambil pilihan-pilihannya. Sekaligus juga ada diskon yang kita hadirkan dari pemerintah agar harga tiket bisa semakin murah dan masyarakat juga bisa lebih menikmatinya. Tim Liputan Mudik Lebaran akan menyampaikan informasi terkini seputar arus mudik dan arus balik Lebaran mulai dari tanggal 24 Maret hingga 8 April 2025 yang tersebar di 7 titik. Tim Liputan iNews melaporkan.